nanti kita sudah lulus, kita bakal jadi apa ya di kota ini? Apa kita bakal tetap satu kantor? Atau malah mencar kemana-mana? Ya jangan mencar dong. Rencananya kan kita mau sewa apartemen bareng. Kamu jadi editor hebat, aku jadi manajer pemasaran. Terus kalau akhir pekan kita terbang ke Singapura cuman buat jajan. Gimana? Seru kan? Hayalanmu tinggi banget, Ki. Tapi aku suka. Bayangkan saja, gak ada lagi tugas revisi, gak ada lagi dosen galak, cuma ada kita, karir, dan kebebasan. Makanya kita harus lulus tepat waktu, biar mimpi-mimpi itu gak cuma jadi bahan obrolan rebahan begini. Untuk merayakan semangat lulus kita itu, nanti malam kita makan enak yuk. Aku bosan makan telur ceplok terus. Makan enak di mana? Tumben banget lo semangat soal makan. Ada restoran steak baru yang lagi viral itu loh. Katanya suasananya bagus buat foto-foto. Kita dandan yang cantik, makan steak, terus jalan-jalan sebentar. Anggap saja hadiah karena kita sudah bertahan sejauh ini di kampus. Wah, kedengarannya seru. Oke, aku setuju. Tapi janji ya, jangan dandan terlalu lama. Aku nggak mau sampai sana restorannya tutup. Siap. Sekarang ayo kita selesaikan satu tugas dulu sebelum kita berangkat ke sana, biar nanti makan malamnya makin tenang tanpa beban pikiran. Aduh Ki, anting gua yang perak satu lagi mana sih? Perasaan tadi gua taruh sini deh. Masa gue pergi cuma pakai anting sebelah? Ntar disangka model aliran baru lagi. Cek di sela-sela bantal deh. Lo mah kebiasaan naruh barang suka sembarangan. Lagian santai aja sih, gak usah heboh banget. Tuh, mana ya? Nah, ketemu. Ya gimana nggak heboh? Kita kan jarang-jarang makan enak begini. Biasanya kan paling pol makan seblak di pengkolan. Sekali-kali vibesnya harus mahal dikit lah. Nah, itu dia. Kita harus mulai biasa dandan kece begini ya. Ntar kalau kita udah lulus, terus jadi career woman di Jakarta atau Surabaya, penampilan itu nomor satu shit. Biar aura bosnya itu keluar. Oh my god. Kayak lo bos. Tapi emang bener sih, gue udah bosen banget tiap hari tampil gembel gara-gara ngerjain tugas. Malam ini pokoknya haram hukumnya bahas dosen, revisian, apalagi bahas tugas yang numpuk. Deal. Malam ini obrolannya cuma soal stick, impian kita punya kantor sendiri, sama rencana mau traveling kemana kalau udah dapat gaji pertama. Pokoknya vibesnya sukses doang ya. Mantap. Duh, bayangin sticknya aja udah bikin perut gua konser nih. Udah siap belum? Lama banget. Sebentar. Udah beres. Ayo, cabut sekarang. Keburu cacing di perut gua demo ini. Rin, coba lu lihat deh. Lihat kita, terus lihat motor ini. Iya Ki, gua paham maksud lo. Kita udah dandan pol-polan, wangi udah kayak toko parfum,
Muka udah glowing maksimal kayak princess, tunggangannya begini. Asli, camplang banget. Ibaratnya kita ini Cinderella yang mau ke pesta, tapi kereta kencananya bukan jadi lagu lagi. Ini mah jadi rongsokan berjalan. Gengsi gua langsung terjun bebas kalau inget harus lewat depan resto stick nanti. Udah, gak usah kebanyakan gaya. Daripada naik angkot malah makin lecek budak lo kena angin jendela. Mending naik si butut ini tapi cepet nyampe. Lagian kan kita udah sepakat, ini tuh motor saksi sejarah ya. Iya sih, secara kepahitan hidup kita sebagai mahasiswa. Tapi serius ya Rin, ntar parkirnya beneran di pojokan aja. Gue gak mau pas kita turun orang-orang bukannya naksir sama kita, malah kasihan lihat motornya. Iya, tenang aja, pegangan yang kenceng. Kita berangkat sekarang biar mimpi makan stiknya nggak cuma jadi wacana gara-gara motornya mogok. Jangan doa aneh-aneh deh. Akhirnya sampai juga. Ngebut banget Lorin kalau nyetir, kayak dikejar hantu aja. Gue kalau nyetir emang ngebut, ngapain pula lama-lama? Orang jalanan di sana sepi, gak takut dijamret emang lo? Bener juga sih. Ya udah, ayo masuk Rin. Rame banget ya restorannya. Ya rame dong. Ini kan restoran steak wagyu nomor 1 di kota ini. Udah viral di medsos loh. Wah, keren banget. Pasti pemiliknya kaya raya. Udahlah, ayo masuk. Wah, rame banget Rin. Ya udah, ayo cari tempat duduk yang kosong. Itu Mak, ada yang kosong. Rin, pesan sana. Aku nggak tahu cara pesannya gimana. Pelayan, kesini. Permisi teh, mau pesen apa? Saya pesen stick originalnya 2 ya. Minumannya jus alpukat deh 2. Sama es teh jumbo ya 1. Itu aja teh, ada tambahan lain? Enggak mbak, itu aja. Baik, ditunggu ya teh. Akhirnya kenyang juga. Makanan di sini enak-enak banget ya Rin. Pantesan rame. Iya dong, kan steak wagyu nomor 1 di kota ini. Ya udah, ayo pulang Rin. Gue udah ngantuk. Ya udah, ayo pulang. Rin, besok kesini lagi yuk. Kita coba menu barunya, ikan salmon sama gurame bakar. Pasti enak. Wah, boleh lah. Tapi besok jangan lupa ya, tugas Pak Bandi kerjain dulu. Ah, aman itu Rin.
Rin, besok bangunin gue ya jam 7. Gue mau mandi air hangat. Dan jangan lupa ya, besok habis masak kita ambil laundry ke tempat Bu Indri. Kalau gue sendiri nggak bisa karena banyak laundryannya. Maki, bangun. Udah jam 7 loh. Katanya mau mandi air hangat sama ngambil laundry ke Bu Indri. Cepet banget. Perasaan baru tidur deh gue. Ya gini, kebanyakan makan steak semalam. Tapi enak loh steaknya. Nanti kita kesana lagi ya. Iya, ya udah. Ayo cepet-cepet ngambil laundry deh. Gak usah mandi dulu. Lah, kenapa nggak mandi? Maki, lo tuh sadar, mandi dan nggak mandi pun lo tetap jelek, Mak. Udah, nurut aja apa kata gua. Hey, gini-gini gue pernah dideketin sama kakak kelas gua ya waktu SMA. Dia ngedeketin lo itu cuma penasaran aja. Mana mungkin suka sama lo. Ah, udahlah malah ceramah. Itu fakta ya. Ya udah, ayo berangkat. Mak, cek beneran itu cucian kita. Kalau ada yang ketinggalan, oga ya gue balik lagi ke Bu Indri. Jauh, mana nih motor udah kayak mau pingsan. Bawel amat Lurin. Udah, fokus nyetir aja napa. Udah gue cek tadi, kemeja flanel lo yang merah udah masuk. Biar tar malam pas makan steak, aku nggak kelihatan kucil-kucil amat. Gaya bener lu, makan steak doang persiapannya kayak mau ketemu camer. Yang penting mah dagingnya empuk, sausnya nendang. Hey, jaga image dikit lah. Tempatnya lagi viral itu loh. Kita harus tampil kece maksimal biar gak malu-maluin pas diupload ke sosmed. Saldo aman. Pokoknya malam ini kita harus benar-benar habis satu porsi masing-masing ya, Mat. Ingat, kuncinya tenang tapi konstan makanannya. Benerin, kita kan sudah kesana. Jadi harus lebih pro lah dari sebelumnya. Jangan sampai kita nyerah di tengah jalan kayak kemarin gara-gara kekenyangan air. Sempurna. Gue juga udah siap. Pokoknya begitu sampai langsung duduk dan pesan ya. Rin, inget ya strategi malam ini. Jangan sampai lu pesen es teh manis jumbo lagi kayak kemarin. Perut kita harus murni buat nampung protein. Sayang kalau nggak habis cuman gara-gara kembung air. Aman, Mat. Gue udah puasa dari siang. Lambung gue udah mau ditempur pokoknya. Potongan terakhir daging lu harus habis sendiri. Jangan oper ke gue ya. Gue usahain pokoknya malam ini kita harus bener-bener nikmatin tekstur dagingnya. Gue udah kangen sama aroma panggangnya. Setuju banget. Udah terbayang-bayang di otak gue nih dagingnya. Tumben sepi
sepi. Iya Rin, kemarin kita kesini rame nggak sih Rin? Kok sekarang sepi? Mak, itu tulisannya tutup ya? Beneran tutup? Waduh, iya Rin, tutup. Katanya pipa bocor. Aduh, gue udah siap mental banget malam ini. Gue udah puasa dari siang demi daging ini, Mat. Ya udah Rin, daripada kita mati kelaparan, kita nyari makan malam pinggir jalan aja yuk. Kalau udah tahu tutup gini, mending masak aja di rumah, Mat. Jangan. Kalau pulang juga kita harus beli beras. Beras kita kan habis. Mending nyari makanan pinggir jalan dulu. Ya udah. Emang lo tahu makanan pinggir jalan itu di mana? Banyak, Rin. Ya udah, ayo. Mak, lihat tuh, lengkap banget menunya. Ada ayam, bebek, sampai lele. Tapi Rin, kok warungnya agak gimana ya? Tenda kainnya udah robek dikit. Terus lampunya cuman bohlam kuning redup gitu. Duh Mat, lu cium gak baunya? Bau sambal terasnya nendang banget. Lagian, perut gue udah gak bisa diajak kompromi lagi. Mau lusuh atau enggak, yang penting sambalnya mantap dan nasinya anget. Iya sih, harum banget ayam gorengnya. Ya udahlah, bener kata lu, penampilan gak penting, yang penting rasanya. Ayo deh masuk sebelum bebeknya habis. Nah, gitu dong. Ayo. Rin, sepi banget ya warungnya. Apa nggak laris ya? Apa nggak enak makanannya? Lihat tuh bapak-bapak di pojok, kok diem banget ya kayak patung. Halah, mungkin capek kerja lembur aja. Ya udah, gue pesen ya makanannya. Bu, pesen nasi bebek 2 sama teh angetnya 2 ya. Mungkin ibunya gak dengerin. Coba ngomong lagi. Permisi bu, nasi bebek 2 sama teh angetnya 2 ya. Bebeknya nyampah aja bu. Rin, lu ngerasa gak sih? Itu ibunya kok jawabnya singkat banget ya. Terus kulitnya pucat banget Rin. Kayak orang kurang darah deh. Mungkin emang pembawaannya gitu Mat. Atau lagi sakit tapi tetap maksa jualan. Udahlah, yang penting bebeknya datang. Yang penting juga kita kenyang.
Terima kasih ya, Bu. Rin, kok bebeknya pucat banget ya? Terus teh angetnya asapnya nggak bergerak ke atas, malah kayak diem gitu aja di atas gelas. Udah lama. Mungkin karena lampunya kuning redup, jadi kelihatan pucat. Ayo makan aja. Gue udah lapar banget. Tadi lu bilang yang penting kenyang kan? Mat, ayo bayar sekarang. Gue udah gak betah lama-lama di sini. Hawanya makin dingin. Mana bapak-bapak yang tadi di pojok udah gak ada. Ya udah, ayo cepetan. Iya, gue juga ngerasa aneh. Lu yang bayar ke depan deh, gue tungguin di dekat motor. Permisi Bu, mau bayar nasi bebek 2 sama teh anget 2. Jadi berapa ya? Bu, permisi Bu. Loh, kemana ibunya Rin? Tadi kan dia di sana. Terus pas kita makan, lu lihat dia pergi nggak? Gak ada. Gue dari tadi fokus makan, tapi gak denger suara langkah kaki keluar. Masa tiba-tiba hilang ibunya? Bu, ibu di mana? Kita mau bayar ini. Mak, kok perasaan gue jadi gak enak ya? Masa hilang secepat itu ibunya? Rin, udahlah, gak usah ditungguin orang yang gak ada. Dipanggil juga gak nyaut. Taruh aja duitnya di situ. Kita langsung cabut. Terus Rin, jangan pelan-pelan. Jauhkan kita dari tempat aneh itu. Kok berhenti Rin? Kenapa berhenti di sini? Bahaya. Ayo jalan lagi. Mak, tas gue. Tas apa? Dompet lu kan tadi dipegang pas bayar. Tas kecil gue, Mak. Tas lempang yang isinya HP cadangan, kunci kos, sama KTP gue ketinggalan di bangku warung tadi, Mak. Lu bercanda kan Rin? Jangan bilang kita harus balik lagi ke sana. Gimana lagi, Mak? Kunci kos gue di situ. Kalau hilang, kita nggak bisa masuk. Mana HP gue yang satu lagi juga ada di dalam. Tapi Rin, lu ngerasa nggak sih warung itu aneh? Gue takut kalau balik. Udah, nggak apa-apa. Mungkin firasat kita aja. Ya udah, yuk pegangan. Kita berangkat. Rin, berani lagi. Udah deket loh. Tadi pas kita jalan ke sana, warungnya ada di sebelah kanan jalan kan? Pas di sebelah bengkel itu. Iya, Mak. Di sebelah kanan jalan kan? Gua inget kok. Rin, matiin mesinnya bentar deh. Gua mau denger suara. Rin, coba jalanin pelan-pelan dulu. Lu lihat dari arah kanan sana. Harusnya dari jarak kita di sini cahaya lampu kuningnya kelihatan. Tapi kok gelap banget ya?
Rin, gak mungkin Rin. Itu bohong semua. Lebat banget Rin. Tadi kita parkir di sebelah kanan sini kan. Kok sekarang isinya cuma pohon gede-gede begini Rin? Apa maksudnya ini Rin? Gua juga nggak tahu, Mak. Gua gak salah lihat ini, Mak. Tadi kita jelas-jelas makan di situ. Gua lihat piringnya dan gua lihat juga nasinya. Gua lihat ibunya yang pucat itu berdiri di sebelah kanan meja. Kok sekarang cuma ada hutan gini, Mak? Rin, udah, jangan maju lagi. Berhenti di sini aja. Lu lihat, pohon-pohon akarnya gede-gede banget, Rin. Gak mungkin ada orang bisa jualan lalapan di tengah hutan serapat itu. Tas gue, Mak. Tas gue pasti ketinggalan di sela-sela akar itu. Kalau emang bener kita tadi di sana, tapi gimana caranya gue ambil? Gue gak berani deket-deket. Lu jangan gila deh, Rin. Jangan pernah kepikiran buat jalan ke sana ya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam pohon-pohon lebat itu. Mak, kalau warungnya nggak ada, berarti tadi kita makan apa, Mak? Udah Rin, jangan dipikirin lagi. Putar balik sekarang. Gue nggak mau tahu lagi soal tas lu atau apapun itu. Kita harus pergi dari sini sekarang juga, sebelum kita nggak bisa pulang. Kita beli minum dulu ya, Mak, buat nenangin pikiran kita. Permisi. Mbak, mau bayar ini 2 ya. Aduh, Mbak, sebentar deh. Mbaknya nggak apa-apa? Kok mukanya pucat banget gitu? Kayak orang habis lihat hantu di jalan. Tangannya itu loh, gemeteran. Waduh, Mbaknya tahu aja. Iya, Mbak, saya tadi habis makan lalapan di jalan lurus sana. Pas sudah jalan agak jauh, baru sadar tas saya ketinggalan di warungnya. Tapi pas saya balik lagi buat ambil, anehnya Mbak, warungnya sudah nggak ada. Banyak pohon di sana, Mbak. Iya Mbak, padahal cuma 10 menit loh kami balik ke tempat yang sama. Tapi warungnya hilang. Di sana cuma ada pohon-pohon gede banget Mbak, lebat banget. Padahal tadi kami beneran masuk, beneran pesen makan. Oh alah, gitu ya Mbak. Jadi Mbaknya mampir ke sana ya. Ya wajar kalau Mbak sekarang pucet dan shock begitu. Mbak berdua ini orang baru ya yang lewat situ, bukan asli orang situ ya? Iya Mbak, kami baru pertama kali lewat jalan itu. Maksud Mbak wajar gimana ya? Warung itu ada Mbak, ibu penjualnya pucet banget. Lampunya cuman bohlam kuning redup gitu. Terus ada bapak-bapak juga lagi makan di pojokan. Memang begitu Mbak ciri-cirinya. Lampu kuning redup, ibunya pucet, suasananya sepi sekali ya. Mbak, tempat itu memang dulu beneran warung lalapan. Rame sekali Mbak. Buka pertama kali tahun 2001. Itu warung idola orang-orang yang lewat jalur sini loh malam-malam. Tapi tahun 2007 ada kejadian tragis Mbak di sana. Pas malam hari lagi jam jualan, ada truk besar remnya blong. Truk itu langsung hantam warung tendanya sampai rata sama tanahnya. Pas kejadian itu ada seorang pria yang lagi makan di pojokan warung, persis seperti bapak-bapak yang Mbak lihat tadi kan. Dia dan ibu penjualnya meninggal seketika di tempat Mbak. Tapi gak tahu kenapa setelah kejadian itu area bekas warungnya gak pernah dibangun lagi. Malah tumbuh pohon-pohon raksasa itu dalam waktu singkat sekali. Tapi ya itu Mbak,
Bagi orang yang nggak kenal daerah sini, kalau lagi lapar dan pikirannya lagi kosong, sering ditambahkan warung itu. Seolah-olah waktu di sana berhenti di tahun 2007. Rin, jadi yang kami makan tadi apa, Rin? Sudah mbak, nggak usah dipikirin lagi yang sudah masuk ke perut. Soal tas mbak yang ketinggalan, saran saya ikhlaskan saja. Anggap itu bayaran karena mbak sudah dilayani di sana. Barang yang sudah tertinggal di warung itu biasanya sudah nggak berada di dunia kita lagi. Kalau mbak balik besok pagi pun, mbak cuma bakal ketemu pohon lagi. Kalaupun ketemu tasnya, biasanya kondisinya sudah rusak dan kotor sekali, seperti sudah tertimbun puluhan tahun. KTP gue, kunci kosan gue, dan HP gue, Mat. Gimana dong? Sudah, Rin. Yang penting kita masih bisa keluar dari sana. Ayo pergi sekarang. Kita cari tempat yang lebih ramai. Makasih ya Mbak informasinya. Iya, sama-sama Teh.